Sebelum mengarah ke materi, perkenalkan nama saya Herna Safrida dari golongan C dengan NIM D4222171 dari program studi akuntansi sektor publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Berdasarkan informasi yang telah disajikan dalam neraca saldo di atas, selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, PT Nusantara mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal kas sebesar 100 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Hal tersebut diperoleh dari 100 juta berasal dari pembagian dividen oleh PT Andalas dan dikalikan dengan 100% yang merupakan kepemilikan penuh. Jurnal yang kedua yaitu PT Nusantara mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Hal tersebut diperoleh dari 250 juta yang berasal dari PT Andalas yang melaporkan laba bersihnya kepada perusahaan induk dan dikalikan dengan 100% yang merupakan kepemilikan penuh. Selanjutnya, yaitu jurnal yang ketiga, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Hal tersebut diperoleh dari diferensial sebesar 60 juta yang dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Hal tersebut berasal dari 60 juta dibagi 12 tahun. Dan diferensial merupakan penurunan nilai aset. Terdapat catatan bahwa jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Selanjutnya, jurnal keempat yaitu mencatat penurunan nilai goodwill dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Hal ini diperoleh dari hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Di sini terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember tahun 2015. Terdapat saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100 banding 0. Investasi terdapat 1.605 juta rupiah. Non pengendali terdapat modal saham sebesar 800 juta rupiah berasal dari neraca saldo. Saldo laba sebesar 550 juta rupiah berasal dari neraca saldo dan juga diferensial atas tanah yang mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Setelah itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Dan juga terdapat laba bersih sebesar 250 juta rupiah yang melaporkan laba atas PT Andalas.
dan juga terdapat saldo laba sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya terdapat dividen berasal dari pembagian dividen oleh PT Andalas sebesar 100 juta rupiah dan juga terdapat saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Dan terdapat penyesuaian atas penyusutan bangunan sebesar 5 juta rupiah. Dan juga terdapat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, agar tidak terjadi double entry, maka PT Nusantara sebagai perusahaan induk mencatat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta rupiah berasal dari neraca. Pada dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah berasal dari jurnal, dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta rupiah berasal dari selisih atau sisanya. Yang kedua yaitu mengeliminasi saldo awal investasi dengan jurnal saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah berasal dari neraca saldo, saldo laba 550 juta rupiah berasal dari neraca saldo, dan juga terdapat diferensial berasal dari soal sebesar 255 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta rupiah. Jurnal ketiga yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial dengan jurnal tanah sebesar 210 juta diketahui dari soal kenaikan nilai wajar, goodwill sebesar 100 juta diketahui dari soal, dan juga akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta berasal dari 60 juta dikalikan dengan 12 tahun. Pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta berasal dari penurunan nilai wajar, dan juga diferensial sebesar 255 juta. Terdapat perbedaan dengan jurnal yang dibuat pada tahun sebelumnya, dengan tujuan yang sama yakni untuk mengalokasikan diferensial. Perbedaan disebabkan karena diferensial yang sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena terjual serta munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya. 4 yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi dengan jurnal. Di debit terdapat akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, di kredit terdapat beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Dari jurnal amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari sudut pandang pengkonsolidasian. Selanjutnya yaitu jurnal kelima, mencatat penurunan nilai goodwill. Di debit terdapat kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah, di kredit terdapat goodwill sebesar 25 juta rupiah. Setelah mencatat jurnal eliminasi, selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2016. Dari jurnal eliminasi yang telah dibuat, maka akan dimasukkan ke dalam tabel kertas kerja konsolidasi gunanya untuk mengetahui berapa saldo konsolidasian. Sehingga dari kertas kerja yang telah dibuat, maka selanjutnya menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak sebagai berikut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.